Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra innama yataqabbalullahu minal muttaqin, al-ayah. Ikhwatu iman, sahabat mimbar dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya Allah masih memberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan-amalan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Ikhwatu iman, sahabat mimbar dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah tadi disampaikan bahwasannya Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana ini merupakan dasar perintah disyariatkannya saum di bulan Ramadan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang terdahulumu agar kamu bertakwa. Ikhwatu iman, sahabat mimbar dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sadari bahwasannya seringkali kita mensifati bulan Ramadan ini dengan beberapa sifat. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan syahrun maghfirah, bulan ampunan. Dan bahkan juga ada yang mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Jika kita berbicara konteks pendidikan, maka tentunya di dalam lembaga-lembaga pendidikan biasanya ada yang namanya visi atau tujuan. Contohnya pesantren. Pesantren memiliki visi, yakni mencetak generasi yang tafakuh fiddin, mencetak generasi yang faham terhadap agama. Maka tentunya bulan Ramadan pun memiliki visi atau tujuan, yakni agar orang-orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita pahami bahwasannya barometer kesuksesan atau tanda diterimanya amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, jamaah mimbar dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka coba kita renungkan, apakah kita telah sukses melaksanakan pendidikan-pendidikan yang ada di bulan Ramadan? Apakah amalan-amalan yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah termasuk kepada kriteria orang-orang yang bertakwa? Sebab amalan-amalan yang kita lakukan akan menjadi amalan yang sia-sia jika tidak menghasilkan buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27.
Kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari golongan orang-orang yang bertakwa saja. Maka untuk mengetahui kiranya apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum, kita harus tahu dulu sebetulnya apa makna dari takwa itu sendiri. Di dalam kitab At-Ta'rifat, Imam Al-Jurjani menyampaikan bahwasannya yang disebut dengan takwa adalah al-ihtirazu bi ta'atillah min 'uqubatihi, yakni berhati-hati dari siksaan Allah dengan cara mentaati segala perintah-perintah Allah, mentaati apa-apa yang menjadi ketetapan Allah. Wa huwa siyanatun nafsi, dan juga memelihara diri, menjaga diri amma tastahiqu bihil 'uqubah min fi'lin aw tarkin, dari segala macam perkara, dari segala macam amalan-amalan yang akan mengakibatkan siksa, yaitu baik kita melakukan kemaksiatan ataupun ketika kita meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa taat pada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Maka rugi jika kita keluar dari bulan Ramadan akan tetapi kita tidak taat kepada Allah. Maka rugi jika kita keluar dari bulan Ramadan tapi masih banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Sebab amalan-amalan yang kita lakukan, saum yang kita lakukan hanya akan menjadi aktivitas penahan dahaga dan juga lapar saja. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita mulai berusaha untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jika biasanya di bulan Ramadan kita selalu bangun, selalu melaksanakan sholat malam, maka mudah-mudahan di luar bulan Ramadan pun kita akan lebih rajin untuk melaksanakan sholat malam. Dan jika kita sudah bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di luar bulan Ramadan, insya Allah amalan-amalan yang kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.